Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarianto Gus Permana. Saya dari kelas 1 akuntansi tingkat 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dalam proses bisnis perlu dilakukan guna mendukung efektivitas kegiatan produksi dan upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam berbagai perusahaan, pihak yang menangani sumber daya manusia adalah HRD. Beberapa tugas dari HRD dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan ialah yang ke-1 yaitu menyiapkan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan SDM di perusahaan, dan yang kedua pengelola SDM untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien, dan yang ketiga memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan yang keempat menjamin perlindungan hak tenaga kerja, dan yang kelima menyediakan jenjang karir berdasarkan penilaian kerja tertentu, dan yang ke-7 mengembangkan kemampuan tenaga kerja, dan yang ke-8 memberikan kesempatan bagi setiap pekerja untuk mengaktualisasikan diri. Sekarang saya akan menjelaskan proses pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Cara pengelolaan sumber daya manusia dalam proses bisnis terhadap di tiap perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia bisa dibilang dengan SDM perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Berikut ini tahapan proses pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang ke-1 yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan sumber daya manusia tersedia secara baik sehingga perusahaan mampu mencapai tujuannya. Proses perencanaan sumber daya manusia diantaranya meliputi perancangan sistem perekrutan, jenjang karir, hingga peningkatan kemampuan setiap individu tenaga kerja. Dan yang kedua, penyediaan sumber daya manusia. Penyediaan sumber daya manusia merupakan upaya menyeleksi calon tenaga kerja berdasarkan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Beberapa tahapan menyediakan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi diantaranya seleksi, administrasi, kualifikasi, kemampuan, hingga sikap dan perlakuan. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan perusahaan untuk menggali potensi yang ada di setiap tenaga kerja sehingga mampu menunjang karir mereka. Dan yang keempat yaitu pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia merupakan proses memastikan sumber daya manusia tenaga kerja tetap berdedikasi tinggi kepada perusahaan dan bekerja secara maksimal. Pemeliharaan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui pemberian hukuman, insentif, hingga benefit. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan sebab setiap tenaga kerja memiliki motif dan tujuan berbeda. Untuk membuat tenaga kerja memiliki visi yang sama dengan perusahaan, diperlukan upaya seperti promosi ke jabatan yang lebih tinggi atau demosi bagi pekerja yang kinerjanya buruk atau melanggar aturan internal. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu orientasi pada pelayanan dengan berupa memenuhi kebutuhan dan kegiatan sumber daya manusia, di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya.
Yang kedua, membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan yang mencakup seperti menginginkannya adanya akses ke seluruh sumber daya manusia perusahaan, berorientasi pencapaian tujuan perusahaan, memotivasi kerja yang tinggi, responsif terhadap penghargaan dari perusahaan, berpandangan jauh ke depan, bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis, bersedia bekerja keras, mampu menyelesaikan pekerjaan, percaya diri yang tinggi, berani mengambil resiko, mampu menjual idenya di luar atau di dalam perusahaan, memiliki intuisi bisnis yang tinggi, sensitif terhadap situasi dan kondisi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan pemanfaatan penerapan sumber daya manusia. Pengimplementasian manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan perorganisasian, antara lain organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Organisasi atau perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan yang terkini. Organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis. Organisasi atau perusahaan akan mampu meningkatkan efisien dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Dapat melakukan kegiatan orientasi sosialisasi secara terarah, dapat melaksanakan pelatihan secara efisien dan efektif, dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir sesuai kondisi dan kebutuhan, dapat melakukan kegiatan penelitian, dapat menyusun skala upah atau gaji, dan mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerjanya. Kesimpulan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi. Dengan pendekatan yang strategis dan efektif terhadap sumber daya manusia, organisasi dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memuaskan bagi karyawan. Itulah sebabnya mengapa sumber daya manusia adalah salah satu fungsi yang tidak dapat diabaikan dalam dunia bisnis modern. Sekian dari saya atas penjelasan sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.